Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, haruslah senantiasa kita arahkan kepada jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah sekalian? Karena hanya dengan inilah kita akan bisa selamat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kelak di yaumil akhir nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat-nikmat yang pernah Allah titipkan kepada kita semua, baik berupa nikmat sehat, waktu, umur, harta dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kelak di yaumil akhir nanti Allah akan mintai pertanggungjawabannya dari kita semua. Maka terhadap nikmat-nikmat Allah yang patut untuk kita sadari bahwa ini adalah seluruhnya titipan dari Allah, jamaah sekalian. Ya, mengapa kita lebih mengutamakan kata titipan daripada pemberian dari Allah? Karena kalau kita tanamkan dalam benak kita bahwa setiap nikmat-nikmat ini adalah titipan, maka yang pertama, ketika Allah ambil kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, maka kita tidak akan terlalu sedih ya. Namun ketika kita menganggapnya pemberian dari Allah yang tidak boleh hilang dari kita, maka ketika nikmat tersebut Allah ambil, maka terkadang manusia kebanyakannya bersedih yang melampaui batas, dan begitu pula tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mengapa nikmat-nikmat ini adalah titipan dari Allah, karena dengan kita meyakininya sebagai titipan, maka kita yakin bahwa kelak titipan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena kalau pemberian tadi, kebanyakan manusia kalau sudah diberi lupa untuk tujuan apa pemberian tersebut, sehingga kebanyakan manusia menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia ataupun bahkan kemaksiatan kepada Allah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, semoga kita semua yang ada di tempat ini, di masjid ini, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu memohon ampunan dan keselamatan. Kita ambil dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang sebuah doa yang dianjurkan untuk kita baca di waktu pagi dan waktu sore ya. Maka doa ini merupakan salah satu variasi doa-doa zikir-zikir di waktu pagi maupun sore. Apa bunyi doa tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyah, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau lanjutkan lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Rasulullah tekankan lagi, ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan terhadap apa? Terhadap fi dini wa dunyaya, terhadap agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali, terhadap keluarga dan hartaku. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya doa ini masih dilengkapi dengan lanjutannya, yaitu Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Ya. Ini namun doa ini kita cukupkan pada bagian yang pertama saja yang akan kita bahas. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa makna dari doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga saking pentingnya doa ini untuk kita baca, untuk kita amalkan, maka doa ini dianjurkan untuk kita baca sehari minimal 2 kali, yaitu di waktu pagi dan waktu sore. Ini kalau tidak dianjurkan di kedua waktu ini untuk kita baca, maka ini bukan menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Maka saking pentingnya doa ini, kita dianjurkan untuk kita baca minimal dalam sehari pada 2 waktu, yaitu waktu pagi maupun waktu sore. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita mencoba untuk mengkaji, mendalami, merenungi apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ya, banyak sekali perintah-perintah Allah, ya, doa-doa yang dimulai dengan Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai hamba jangan sampai malas, jangan sampai enggan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena Allah itu memiliki 2 sifat, ya, Ghani dan Karim. Ghaniyun, ya, dan Karim. Ghani itu artinya Allah Maha pemberi, suka memberi. Dan Karim maknanya itu adalah, ya, Allah suka menerima setiap permohonan-permohonan hambanya. Jadi selain Allah Maha pemberi, suka memberi kepada hamba-hambanya, maka Allah juga senang untuk menerima setiap permohonan dari hamba-hambanya. Kalau mungkin manusia, ya jamaah sekalian, mungkin kalau dia hanya punya salah satu sifat saja, yaitu adalah memberi. Tapi kalau memberi sekali 2 kali, mungkin dia masih mau. Tapi kalau menerima, ya, menerima permohonan, nah ini mungkin hanya 1-2 kali saja. Selebihnya manusia akan enggan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba senantiasa diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita. Bahkan di setiap perkara yang kita miliki. Mulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Sampai-sampai dalam urusan tali sandal kita yang lepas, itu saja kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Allah itu senang manakala hambanya ya memohon kepadanya, meminta kepadanya, ya, bahkan membenci, murka ketika hambanya tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi makna daripada Allahumma inni as'aluka ini merupakan satu redaksi yang banyak sekali kita dapatkan di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwasannya manusia haruslah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonan yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita jamaah sekalian, yang tidak boleh lepas dalam satu hari melainkan kita harus memohonnya kepada Allah? Ada dua hal jamaah sekalian. Apa itu? Al-afwa wal afiyah, ampunan dan keselamatan. Ini dua hal permohonan kebutuhan seorang hamba yang tidak boleh lepas, yang tidak boleh dia absenkan untuk dia minta kepada Allah dalam setiap harinya. Ya. Apa makna al-afwa? Yaitu adalah ampunan. Ya. Terlebih di 10 hari terakhir ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Allahumma innaka afuwun, Engkau adalah zat yang maha memberi ampunan, pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau senang ketika hamba-hambamu memohon ampunan kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maka ini doa yang dianjurkan ya, baik di setiap hari kita, terutama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Mengapa jamaah sekalian? Kalau kita di bulan Ramadan ini, mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ini di 10 hari terakhir? Karena sebagaimana yang kita sudah fahami bersama bahwa orang yang keluar dari bulan Ramadan, ditinggalkan oleh bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum terampuni oleh Allah, belum diampuni oleh Allah, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang celaka. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka yang keluar dari bulan Ramadan dikarenakan apa? Dikarenakan kita enggan untuk memperbanyak doa, meminta ampunan kepada Allah, dan Allah pun tidak mau menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allahumma inni as'alukal afwa. Kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Mengapa jamaah sekalian? Karena ya, manusia itu ya tadi, dalam setiap waktu kita, dalam setiap hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Ya. Bagaimana kita di setiap waktunya, sebagaimana orang keluar dari rumahnya tidak bisa selamat daripada debu. Ya. Maka begitu juga dengan manusia. Manusia selama dia hidup, maka potensi dia untuk melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa itu sangat banyak sekali. Baik dosa-dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan. Bahkan doa permohonan ampunan kita ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Ketika salat kita terdapat kekurangan, ketika siam kita terdapat kekurangan, ketika amalan-amalan ibadah kita yang lainnya terdapat kekurangan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi istighfar, memohon ampunan, bukan hanya sekedar untuk agar Allah menghapus dosa-dosa kita, namun fungsi yang lain adalah untuk menyempurnakan amalan ibadah yang kita lakukan, yang bisa jadi di sana terdapat kekurangan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kapan kita butuhkan ampunan Allah ini? Ya, kapan kita butuhkan ampunan Allah? Kalau tadi al-afwa ini adalah ampunan, wal afiyah itu keselamatan.
Kapan kedua-duanya ini kita butuhkan jamaah sekalian? Al-afwa, ampunan Allah itu kita butuhkan saat di akhirat nanti. Makanya di dalam doa ini disebutkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Di dalam kehidupan dunia yang kita butuhkan itu adalah al-afiyah, keselamatan. Ya, keselamatan bagi, ya nanti akan kita jelaskan apa saja bentuk-bentuk keselamatan. Namun secara umum keselamatan ini, ya keselamatan ini apakah itu kesehatan dan lain sebagainya, keselamatan pada jiwa kita, keselamatan pada keluarga kita dan lain sebagainya, itu kita butuhkan saat kehidupan dunia kita. Namun al-afwa, ampunan Allah, kapan kita butuhkan? Maka kita butuhkan ampunan Allah ini saat di akhirat nanti. Ya, kita akan ambil hasilnya itu saat di akhirat nanti. Karena apa jamaah sekalian? Kalau kita sudah paham bahwasannya dalam kehidupan ini manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Namun saat di akhirat, syarat agar kita selamat di akhirat itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana ya anak dan harta kita itu tidak bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka, ya, siksa Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa jamaah sekalian? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya hati yang selamat, yaitu hati yang bersih dari segala noda dosa dan kemaksiatan. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Kita manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan kemaksiatan. Namun saat menghadap Allah, kita harus memastikan diri kita dalam keadaan bersih dari noda dosa dan kemaksiatan. Caranya bagaimana? Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi, kapan kita butuhkan ampunan Allah ini? Maka yang kita butuhkan ampunan Allah ini adalah saat di akhirat nanti. Maka usahanya mulai kapan? Usahanya mulai dari sekarang. Makanya di dalam kehidupan ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika manusia itu sudah tidak bisa lepas dari dosa dan kemaksiatan, maka Allah menyediakan bagi manusia itu 3 sungai, ya, yang mana dengan ketiga sungai ini manusia seorang hamba bisa membersihkan dirinya di setiap waktunya. Apa ketiga sungai itu? Mengapa Ibnul Qayyim beliau menggunakan istilah dengan 3 sungai jamaah sekalian? 3 sungai pembersih dosa. Karena apa? Ibarat dengan sungai, kalau seorang itu tinggal dekat sungai, ya, di setiap harinya paling minimal, ya, paling sedikit dalam sehari dia mandi 3 kali, ya. Maka kira-kira tubuh orang tersebut bersih atau tidak? Bersih. Karena apa? Ya, umumnya kita mandi sehari 2 kali. Ini 3 kali. Ya, maka bisa dipastikan tubuhnya itu akan senantiasa bersih. Begitu pula seorang hamba dalam kehidupan ini, ketika tadi Allah menakdirkan kita sebagai hamba yang berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Namun di akhirat, syarat agar kita selamat saat menemui Allah, bisa masuk surga, selamat dari neraka, ya, kita harus memiliki hati yang bersih dari noda kemaksiatan dan dosa. Maka bagaimana caranya? Allah dan Rasulnya memberikan jalan. Dalam kehidupan ini Allah berikan 3 sungai yang dengannya kita bisa senantiasa membersihkan diri kita, jiwa kita dari noda dosa dan kemaksiatan. Apa itu? Sungai yang pertama adalah Nahrut Taubah, ya, sungai taubat, ya, istighfar yang kita mintakan, taubat nasuha yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua apa jamaah sekalian? Yang kedua adalah Nahrul Hasanat, sungai kebaikan-kebaikan.
Karena dengan kebaikan-kebaikan inilah ya seorang hamba bisa menambal dosa-dosa yang pernah dahulu dia lakukan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya. Dan begitu pula yang ketiga, sungai yang ketiga jamaah sekalian, yaitu adalah nahrul musibah, yaitu sungai musibah. Ketika seorang hamba ditimpa musibah, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, kesulitan dan sebagainya, maka ini adalah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Sehingga sebagaimana sabda Nabi, ada seorang hamba yang senantiasa diuji oleh Allah dengan musibah yang datang secara bertubi-tubi, maka hingga dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak membawa ya satu beban dosa pun. Nah, ini salah satu fungsi daripada musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah makna daripada Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dua hal yang tidak boleh kita, yang tidak bisa dilepaskan dari jiwa seorang hamba, yang kita tidak bisa terlepas dari kedua hal ini. Ini merupakan hajat, kebutuhan manusia yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita, yang harus senantiasa kita mintakan kepada Allah. Karena apa? Manfaat daripada kedua hal ini, al-afwa wal afiyah, ampunan dan keselamatan, itu bermanfaat saat kita di dunia maupun kita di akhirat nanti. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah menegaskan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Rasulullah ulangi kembali sebagai bentuk penegasan, ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Di mana pada kalimat yang kedua ini Rasulullah ingin menegaskan makna daripada keselamatan itu tadi ya. Kalau tadi al-afwa sudah kita fahami jamaah sekalian, selanjutnya kita coba untuk dalami apa makna daripada al-afiyah, keselamatan. Keselamatan yang kita mohonkan kepada Allah itu berlaku untuk dua hal dalam kehidupan kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Keselamatan yang kita mohonkan kepada Allah itu adalah untuk keselamatan agama kita dan dunia kita. Fi dini wa dunyaya. Ini jamaah sekalian, bagaimana kita makna memohon keselamatan terhadap agama kita itu. Terlebih ketika suatu zaman ya kerusakan agama, kerusakan akidah, ibadah, akhlak itu merajalela ya, menyerang diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita. Maka permohonan untuk menyelamatkan agama kita ini harus terus senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Mana yang harus kita utamakan, keselamatan dunia ataukah keselamatan agama? Maka sebagaimana yang menjadi urutannya, yaitu adalah fi dini wa dunyaya. Keselamatan yang harus kita mintakan pertama dan utama kepada Allah, yaitu adalah keselamatan terhadap agama kita. Bagaimana kita menjaga agama kita, bagaimana kita menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita. Ya, ini yang penting untuk zaman sekarang. Ya. Maka menjaga makna daripada memohon keselamatan yang pertama adalah keselamatan terhadap agama kita, sehingga kita tidak terkena virus kemunafikan, sehingga kita tidak terkena virus ya kefasikan, sehingga kita tidak terkena virus kemusyrikan dan kekafiran dan lain sebagainya. Karena hal-hal inilah yang akan membuat agama kita itu rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain kita memohon keselamatan terhadap agama kita, maka kita juga diperintahkan untuk memohon keselamatan terhadap dunia kita ya. Apa makna daripada memohon keselamatan terhadap dunia kita?
maka secara umum kebaikan-kebaikan dunia itu, keselamatan-keselamatan kita dalam kehidupan dunia, kita diperbolehkan untuk memohonnya, memintanya kepada Allah. Namun dari seluruh permohonan kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini, ada dua hal yang difokuskan oleh Rasulullah. Apa itu? Ya, kita memohon keselamatan pada dunia kita terhadap dua hal, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi dalam kehidupan dunia kita, dua hal yang paling penting yang harus kita mohonkan keselamatannya kepada Allah. Yang pertama adalah ya, fi mali wa ahli. Yang pertama adalah wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Jamaah sekalian, apa makna daripada kita memohon keselamatan terhadap keluarga kita? Mungkin kita memahaminya adalah semoga Allah menjaga istri kita, anak kita dari segala bentuk mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya, musibah-musibah. Benar, ini yang harus kita mintakan kepada Allah. Karena apa? Keluarga ini adalah ya, penyempurna hidup kita. Kalau tanpa keluarga, maka ya, hidup kita ini akan merasa ada yang kurang. Ya, selengkap apapun, sesempurna apapun fasilitas hidup yang kita miliki, tapi tanpa adanya keluarga, maka dunia ini serasa tidak lengkap. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, beliau masih merasa gelisah, ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Keluarga. Beliau membutuhkan istri. Seperti itu. Maka kehadiran keluarga ini sangat penting bagi kita. Ya, jangan sampai kita hidup itu ya sendiri terus. Ya, kalau yang ada masih sendiri, ya jangan sampailah. Ya, kalau misalnya Lebaran ini masih sendiri, ya semoga Lebaran besok sudah berkeluarga. Ya, Nabi saja memohon kepada Allah, Rabbi la tadharni farda. Ya, jadi doanya para jomblo itu satu, jamaah sekalian, Rabbi la tadharni farda, gitu ya. Ini bisa bentuknya ketika belum punya anak, bisa juga dalam ketika belum memiliki istri, seperti itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi namun makna penjagaan permohonan kita terhadap keselamatan keluarga itu apa? Yang lebih utama yaitu adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Ini yang lebih utama. Sebelum kita memohon keluarga kita diberikan kesehatan, keselamatan, terhindar dari mara bahaya dan sebagainya, namun keselamatan terhadap keluarga yang harus kita mohonkan kepada Allah agar keluarga kita ini selamat dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, maka ini makna daripada kita memohon keselamatan terhadap keluarga kita. Apa maknanya? Kita bisa bersama dengan keluarga kita di dunia, bisa bercengkrama dengan mereka, bisa tertawa dengan mereka, bisa bahagia dengan mereka di dunia, namun di akhirat kita terpisah-pisah. Ada yang di surga, ada yang di neraka dan lain sebagainya. Maka ini bentuk keselamatan keluarga yang harus senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Selain keluarga, jamaah sekalian, yaitu adalah wa ahli wa mali. Yang kedua adalah harta kita. Ya. Maka kita diperbolehkan untuk memohon kepada Allah agar Allah menjaga harta kita dari kebangkrutan, dari kemiskinan, dari dan lain sebagainya. Kita diperbolehkan, ya. Dan begitu pula bagaimana cara kita menjaga harta kita. Nah, ini yang penting, jemaah sekalian. Bagaimana cara kita agar kita ketika punya harta, Allah menjaga harta kita, ya.
Caranya bagaimana? Maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau cara menjaga harta itu bagi keumuman manusia yang difahami itu adalah ketika kita memohon agar Allah menjaga harta kita dan kita berusaha untuk menjaganya. Mungkin kalau mereka yang punya harta melimpah itu sampai rumahnya ditingkat, sampai dipagar sampai tinggi seperti itu, ataupun diberikan penjagaan yang ekstra ketat, ada satpamnya dan lain sebagainya. Ini demi apa? Demi menjaga hartanya agar tidak dicuri, dirampok dan lain sebagainya. Namun cara lain untuk menjaga harta kita itu adalah ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hassinu amwalakum bis sadaqah. Ya, sabda Nabi di dalam riwayat Imam At-Tabrani, beliau bersabda, hassinu amwalakum bis sadaqah. Jagalah harta kalian itu dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Ini adalah cara menjaga harta sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan kita ya berzakat, berinfak, bersedekah, ini secara otomatis Allah akan menjaga harta kita. Dan begitu pula ketika seseorang itu dikenal dengan kedermawanannya, misalnya di satu komplek, di satu tempat, si fulan ya termasuk orang yang dermawan, suka berbagi, maka ketika ada di tempat tersebut orang-orang yang biasa melakukan kejahatan, mereka mendapatkan manfaat daripada kedermawanan orang tersebut, maka dia akan menahan dirinya untuk ya tadi berbuat kejahatan dan sebagainya, merugikan orang tersebut. Tapi kalau terkenal kaya tapi tidak pernah berbagi kepada tetangganya dan lain sebagainya, ya bagaimana orang tersebut, orang sekitarnya akan ya mau menolongnya ataupun menahan dirinya dari melakukan keburukan-keburukan. Maka ini adalah makna daripada sabda Nabi, hassinu amwalakum bis sadaqah. Ya, dan begitu pula semoga dengan itu juga Allah menjaga harta kita dengan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai jam 1 saja. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ya mungkin inilah makna daripada permohonan ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk memohon kepada Allah dua hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, yaitu adalah ampunan dan keselamatan. Ya, dua hal ini yang harus senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Bahkan permohonan ini harus kita ulang-ulang di waktu pagi maupun waktu sore, di mana manfaat daripada dua hal ini kita akan dapatkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan kita dapatkan di dunia, ampunan kita dapatkan saat di akhirat. Dan keselamatan ini yang harus kita prioritaskan itu adalah keselamatan agama kita. Bagaimana kita menjaga agama kita, menjaga agama istri kita, menjaga agama anak kita, menjaga agama keluarga kita, dan menjaga agama kaum muslimin. Ini yang harus senantiasa kita lakukan. Ya, dan begitu pula menjaga dunia kita, segala bentuk ya, kebutuhan dunia harus kita jaga, harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, biasa ada tanya jawab, Ustaz? Baik, jamaah bagi yang ingin bertanya 1-2 pertanyaan, maka kami persilahkan. Ya, ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya, Pak. Baik, semuanya cukup saja. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, baik manfaat dunia maupun akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita semua
sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah kita hingga akhir bulan Ramadan dan Allah menerima setiap amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.